Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Saya doakan semuanya insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, dan yang menonton video ini insya Allah diberikan oleh Allah kemudahan untuk menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, walaupun sekarang ini kita belajar dari rumah, saya mengharapkan tentunya adik-adik jangan pernah menurun semangat belajarnya. Selalu sholat 5 waktu, pakai masker, dan tentunya selalu jaga jarak, sehingga insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit atau virus corona yang saat ini melanda. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini mengenai sifat-sifat bentuk akar. Dan adapun tujuan pembelajarannya, nantinya seluruh siswa diharapkan dapat menentukan bentuk-bentuk akar. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, langsung saja kita masuk ke materi sifat-sifat operasi bentuk akar. Yang pertama, akar N, A pangkat N itu menjadi A. Jadi apabila akar dan pangkatnya sama, maka langsung akan menjadi A atau bilangan bulat. Contoh, akar kelima dari 32, maka kita rubah 32 ini ke dalam bentuk berpangkat, sehingga menjadi akar kelima dari 2 pangkat 5, karena 2 pangkat 5 itu adalah 32. Karena akar dan pangkatnya sudah sama, maka langsung menjadi 2 ya, jadi hasilnya adalah 2. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Akar Kn dari A kali B itu sama dengan, kita bisa pisah, akar Kn dari A kali akar Kn dari B. Sebagai contoh, akar dari 36A sama dengan, jadi kita bisa pecah akar 36 kali akar A. Kemudian akar 36 hasilnya 6, dan akar A hasilnya tetap akar A, sehingga hasilnya adalah 6 akar A. Sifat ketiga adalah sifat pembagian. Akar Kn dari A per B itu sama dengan akar Kn dari A per akar Kn dari B. Sebagai contoh, akar ketiga dari 8 per 1000 sama dengan, sesuai sifatnya, menjadi akar ketiga dari 8 per akar ketiga dari 1000 menjadi 2 per 10. Nah, kenapa 2 per 10? Nah, di sini kalau adik-adik paham yang sifat pertama, pasti adik-adik tidak akan bingung kenapa mendapat 2 per 10 itu ya. Dan hasil akhirnya 2 per 10 adalah 0,2. Jadi 2 bahagi 10 adalah 0,2. Yang keempat atau yang terakhir, akar Km, di dalamnya juga ada akar Kn dari A, jadi ada double akarnya. Jadi akarnya dikalikan M kali N, sehingga menjadi akar pangkat M dikali N dari A. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari akar 64. Jadi akar yang di luar kan pangkat 3 dan di dalam tidak terlihat, berarti pangkat 2 di situ ya, akar kedua. Sehingga kita bisa gabung akar pangkat 3 kali 2 dari 64 sama dengan akar pangkat 6 dari 64. Selanjutnya kita buat seperti sifat yang pertama. 64 ini kita ubah ke bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 6, sehingga menjadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6. Karena akar dan pangkatnya sudah sama, maka langsung menjadi hasil akhirnya adalah 2. Oke adik-adik, itulah sifat-sifat bentuk akar. Semoga adik-adik paham ya. Selanjutnya, akar kuadrat dari suatu bilangan.
Akar 144 hasilnya adalah 12 ya. Tentunya semuanya pasti adik-adik tahu ya. Oke, kemudian kita kembangkan. Akar dari 1,44 sama dengan, jadi kita bisa pecah menjadi akar 144 per 100, sehingga hasilnya akar 144 adalah 12 dan akar 100 adalah 10. Sehingga 12 bahagi 10 adalah 1/2. Oke, yang ketiga, akar dari 0,0144 sama dengan, kita bisa pecah lagi menjadi 144 per 10.000 sama dengan akar dari 144 12 dan akar dari 10.000 adalah 100, sehingga hasil akhirnya 12 bahagi 100 adalah 0,12. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Akar 75, akar 80, akar 150 dan akar 450. Nah, yang pertama kita lihat dulu akarnya. Karena ini akar kuadrat, berarti berhubungan dengan pangkat 2 ya. Jadi kita buat dulu daftar pangkat 2-nya supaya adik-adik lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal ini. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16 dan seterusnya sampai 9 pangkat 2 81 dan sampai seterusnya lagi ya. Tapi kalau sudah adik-adik paham hasilnya ini tidak perlu ditulis seperti ini. Ini hanya contoh supaya adik-adik bisa paham ya. Oke, kita langsung selesaikan yang pertama, yaitu akar 75. Bagaimana sih caranya? Jadi yang pertama kita lakukan yaitu dari hasil pangkat 2 yang ada di samping kanan ini, kita kalikan dengan angka berapa menghasilkan 75. Jadi contoh misalnya 4 kali berapa dapat 75, 9 kali berapa dapat 75, atau 16 kali berapa dapat 75. Nantinya kita coba-coba mana yang paling tepat. Jadi akar 75 ini kita bisa rubah akar 25 dikali 3. Setelah itu akar 25 dikali 3 ini kita pecah menjadi akar 25 dikali akar 3. Hasil dari akar 25 adalah 5 dan hasil dari akar 3 tetap akar 3, sehingga hasil akhirnya adalah 5 akar 3. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya akar 80, jadi masih sama ya. Untuk menyelesaikannya hasil dari pangkat 2 ini 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya dikalikan berapa hasilnya dapat 80 ya. Akar 80 disederhanakan menjadi akar 16 dikali 5. Selanjutnya kita pecah menjadi akar 16 dikali akar 5 dan hasilnya akar 16 4 dan akar 5 tetap akar 5 dan hasil akhirnya 4 akar 5. Oke adik-adik, untuk latihan 3 dan 4 akar 150 dan akar 405 itu menjadi latihan adik-adik di rumah ya. Silahkan buat seperti contoh 1 dan contoh 2 ini dan hasilnya dikirim ke WA-nya Pak Guru. Dan di akhir pembelajaran ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.